Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumartono Hedi Kurniadi, mahasiswa PPG YN Purwokerto. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021 akan mengadakan praktek mengajar di MTS Rodotul Huda Kebatungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ilmi ilma wa suhbi fahma. Amin. Ya, baik. Pada sehat ya? Ya. Sebelum pelajaran saya absen terlebih dahulu. Ahmad Misbahul Amin, Afif Maisur, Agung Akmal, Ahmad Khairul, Alia Nur Aziza. Nah, berangkat semua ini ya. Arba, Aulia, Fatimatus, ya, Khairul Fikri. Ya, demikian tadi absensinya ya. Terus selanjutnya, sebelum mulai pelajaran, biar semangat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Boleh ya. Pertama gimana? Hiduplah ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, tambah semangat. Baik, kita akan memulai pembelajarannya. Sudah pernah mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman kan ya? Ya. Saya akan cerita sedikit tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau itu terkenal sangat cerdas, banyak sekali keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Salah satunya bisa bicara dengan burung. Terus apa? Namanya disebutkan dalam sejarah dalam Al-Quran oleh Allah ya. Terus namanya tentara yang banyak yang kuat di seluruh dunia ya. Baik dari manusia, jin maupun hewan. Terus juga beliau apa? Keistimewanya adalah orang yang pertama yang menyepuh besi dengan emas.
Beliau itu nggak mau menganggur ya, makanya minta pekerjaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya kecerdasan Nabi Sulaiman itu mungkin itu sekilas nanti bisa dibaca dari kisah Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini sangat menarik ya, apalagi proses meninggalnya Nabi Sulaiman. Orang meninggal 1 tahun baru ketahuan. Itu jin manusia jin gak ada yang tahu cuma rakyat ya. Setelah tongkatnya dirayapi, karena Nabi Sulaiman itu sedang berdiri sholat mungkin ya, terus jatuh, orang baru tahu ya, bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Nanti bisa muncul pertanyaan, kok bisa itu Nabi Sulaiman 1 tahun meninggal baru diketahui, nggak tahu badannya, mungkin itu ya. Terus selanjutnya, adapun kita pada kesempatan ini belajar tentang keteladanan Nabi Sulaiman, punya beberapa tujuan ya. Nanti dengan melihat dengan membaca kalian bisa menganalisis kisah tentang Nabi Sulaiman, terus menyimpulkan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah sekarang kalian melihat buku tentang yang ada gambarnya tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Kira-kira di situ ada gambar apa? Kerajaan. Ya mungkin Mas Eka pindah ke ada gambar kerajaan ya? Kerajaan apa? Di situ dilihat itu gambar apa Mas? Raja. Hah? Istana dengan apa itu kira-kira? Raja dan pengawalnya. Oh, raja dan pengawalnya. Di situ ada gambar istana, raja dan pengawalnya. Siapa lagi? Kamu gambar yang mana Mas? Ini Pak. Apa itu tentang apa kira-kira? Berdasarkan pengamatan gambar apa? Ratu. Gambar ratu beserta siapa? Permaisurinya. Permaisurinya. Terus kira-kira ratu siapa? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Ratu Bilqis istrinya Nabi Sulaiman. Terus siapa lagi? Ayo Mbak, kamu kira-kira gambar apa? Ratu Bilqis dengan Ratu Bilqis dengan Sulaiman. Ratu Bilqis dengan Sulaiman ya. Kalau kamu tadi siapa? Gambar apa Mas? Permaisuri? Permaisuri kan Ratu. Oh, permaisuri dengan ratu. Ada yang lain? Ya di situ ada gambar kerajaan ya. Kalau seorang raja kan tinggalnya di istana ya. Kalau kita rakyat biasa ya tinggalnya di rumah. Ya terus dengan melihat ini pembelajaran ya, nanti kita bisa menunjukkan kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ini tentang KB-nya, mencontohkan keteladanan Nabi Sulaiman. Terus selanjutnya menganalisis ya, kisah Nabi Sulaiman, menyimpulkan dan mempresentasikan. Baik. Terus yang mau bertanya siapa kira-kira? Yang bertanya, akun dulu silakan disebutkan. Mana kisah Nabi Sulaiman dengan semut? Ulang sekali lagi. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan semut? Ya, kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Nanti dulu, terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Yang mau bertanya, Fikri? Apa kamu ya? Kamu mau tanya apa? Bagaimana kisah meninggalnya Nabi Sulaiman? Ulangi sekali lagi. Bagaimana kisah meninggalnya Nabi Sulaiman? Kisah meninggalnya Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Yang mau bertanya? Farhan? Oh bukan ya? Yang mau bertanya angkat tangan. Ya, kamu apa pertanyaannya? Apa? Apa hikmah keteladanan kisah itu Nabi Sulaiman? Hikmahnya apa saja? Bagus. Selanjutnya untuk membaca buku ya. Siapa yang pertama ya? Kamu dulu ya, dibaca Mas.
Ini dulu. Sedikit aja nih kajian nanti. Oh ya kamu dulu. Bacanya keras mas. Maskernya dibuka. Hubungan Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung wudhu dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18 adalah contoh dari bagiannya ayat yang menceritakan Duduknya yang tegak mas. istimewaannya nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia, wahai manusia, kami telah diberikan pengertian tentang suara burung dan kami diberikan segala sesuatu. Sungguhnya semua ini benar-benar sesuatu karunia Allah yang nyata. Kami Sulaiman adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah satu, mengetahui bahasa semua binatang. Dua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Tiga, mempunyai pasukan yang paling dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja memenuhi perintahnya. Dia juga dapat mengendarai angin sesuai perintah kemampuan mengendarai ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tapi justru dengan kekuasaannya yang amat tinggi dan bisa akan tidak. Dan ganti. Ayo kamu mbak. Gila ya kamu. Gila. Ini dibaca sakti. Nabi Sulaiman sangat karunia oleh berbagai besar, tetapi sesungguhnya dia meraih kasih Tuhan. Dia paling memandang teladan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, berdialog dengan bagian kecil. Nabi Sulaiman sangat orang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya punya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia dan burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Dia berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu bisa diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Bukan mereka tidak menyadari. Dalam hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu? Maka Jarsan berkata, mohon maaf, wahai Nabi, saya akan memeriksa yang lain. Maka Jarsan berkata, ya warga semut, wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan diri dengan pasukan Nabi Sulaiman. Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa supaya diberikan kematian dan berdoa dan rakyat yang makan tempatnya. Maka tak kalah ia berdoa tentulah mereka tidak saya menggunakannya. Jadi pelayannya Sudah? Ayo bayang. Yang keras ya, dan nanti gak percuma. Dia dibaca turun. Al-Quran menyebutkan bahwa pada saat itu diperlihatkan kuda-kuda yang jinak dan cepat larinya pada Sulaiman, dan dia memperhatikan mereka sampai hilang dari pandangan. Setelahnya Sulaiman merintahkan agar kuda-kuda itu dibawa padanya, dan dia kemudian mengusap leher dan kaki kuda tersebut. Terdapat beberapa tafsiran terkait ayat ini. Tafsir
atau memotong. Maknanya ada Sulaiman memperhatikan pertunjukan kuda-kuda tersebut hingga mata leher terbenam. Hal itu membuat Sulaiman lupa melaksanakan ibadah sholat. Setelahnya Sulaiman memerintah agar kuda-kuda tersebut disembelih karena telah melayani dalam beribadah. Tafsiran kita menyatakan bahwa yang hilang dari pandangan itu adalah kuda-kuda itu sendirinya yang dimaksud mengusap leher dan kaki kuda adalah mengusap keringat dari kuda tersebut. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah menentukan angin yang dapat berhembus ke arah yang Sulaiman inginkan. Para ulama memberikan keterangan bahwa Sulaiman memiliki harapan yang di atasnya dapat rumah istana, tanda kuda, unta dan berbagai perlengkapan barang. Saat hendak melakukan perjalanan, Sulaiman dapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman nikmat-nikmat berupa kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang besar, sehingga ditunjukkan dagingnya manusia, jin dan burung-burung. Dalam kisah Nabi Sulaiman juga dianugerahi ilmu bahasa burung. Ini merupakan suatu pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang manusia pun. Dengan sehingga kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji dan bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua itu benar-benar suatu karunia kita. Dan dihampiri untuk Sulaiman ternyata dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Saat Nabi Daud alaihissalam didatangi malaikat maut untuk menjemput ajalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam lalu memerintahkan semua burung-burung dan burung-burung untuk berkumpul. Terkait hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersabda, Daud alaihissalam adalah seorang lelaki yang besar cemburuan. Apabila dia bepergian, maka semua pintu rumahnya ditutup dan tidak boleh ada seorang lelaki pun masuk ke dalam rumahnya menemui istrinya sebelum ia pulang. Pada suatu hari ia pergi sebelum ia menutup semua pintu istananya, lalu ada seorang wanita melihat rumah Nabi Daud, dan ternyata ia melihat ada seorang lelaki sedang berdiri di tengah-tengah istananya. Lalu wanita itu berkata kepada wanita-wanita yang ada di dalamnya, dari manakah lelaki ini masuk ke dalam istana Daud, padahal semua pintunya telah dikunci. Demi Allah, kalian benar-benar akan dilaporkan. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ketika Daud datang, ia menjumpai ada seorang lelaki sedang berdiri di tengah-tengah rumahnya. Daud bertanya, siapa kamu? Lelaki itu menjawab, orang yang tidak takut kepada para raja dan tidak terhalang oleh penghalang apapun. Sudah cukup. Ya dibaca ya Mas, nanti. pada Sulaiman bahwa dia
datang dari negerinya menjelaskan bahwa negeri tersebut dipimpin oleh seorang perempuan yang memiliki singgasana besar di tengah India dan kami juga matahari berorganisasi tidak menyebutkan nama dan gelar perempuan yang memerintahnya pada kedua sebagai yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang satu yang bernama Bilqis atau Bilqis. Sulaiman kemudian mengutus untuk menyampaikan sebuah surat kepada Bilqis yang berisikan agar dia datang padanya dan keadaan berserah diri setelah berunding dengan para pengajar negeri Bilqis memutuskan untuk mengirim utusan yang membawa dia pada Sulaiman. Namun Sulaiman memberi pendapat pada para utusan tersebut kembali dan mengatakan akan mengirimkan pasukan yang sangat kuat yang akan mengusir mereka dari negeri mereka. Setelah Sulaiman berunding dengan bagian Sulaiman dan ketika Bilqis masih tetap diakui sebagai penguasa Sulaiman sendiri sekali dalam setiap bulan dan mereka tinggal bersama selama 3 hari sebelum Sulaiman kembali lagi ke Palestina. Sulaiman kemudian memerintahkan Quraisy untuk membangunkan 3 istana untuk bangkit di Yaman dan menunggu sebagai ulama menyebutkan bahwa Bilqis tidak menikah dengan Sulaiman, tetapi cuma saja dari Bani Al-Hajar dan Bilqis tetap menjadi penguasa yang terbaik. Sulaiman kemudian membuka Raja Jin dan Yaman yang kemudian membangunkan 3 istana bagi Bilqis. Sudah ya? Kan mungkin diidentifikasi tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama ya, 1, merasa malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman 56 lihat itu, Nabi Sulaiman merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya masih sedikit, tapi karunia Allah sangat banyak sekali ya. Maka Nabi Sulaiman merasa malu. Yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil, berdialog dengan semut. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung. Terus yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Ya, wujud syukurnya kenapa? Ya, Nabi Sulaiman tidak ingin menganggur, maka minta pekerjaan. Maka Allah mengajari Nabi Sulaiman pekerjaan, yaitu pekerjaan yang diajarkan Allah. Pekerjaan apa? Menyembuh besi dengan emas. Yang keempat, ya, kehebatan kekhusyukannya sholat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau sholat itu sangat khusyuk. Ini di dalam As-Saba ayat 14. Maka tak kala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ini jadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman. Kisah Quran surat As-Saba ayat 14. Baik, sekarang kita selanjutnya salah satu menjelaskan mengenai peta kementerian keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, silakan yang pertama, kisah Nabi Sulaiman coba dijelaskan di mana kisah Nabi Sulaiman. Maju Mbak, dibaca catatannya nggak apa-apa, silakan maju. Sambil ditunjuk ya Pak. Ini kisah keteladannya Nabi Sulaiman di mana? Ya, kisah ya. Suci Islam sebanyak berfirman kali ada kisahnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 102 Al-Anbiya ayat 1 atau 71
sampai 82 ayat 1 atau 15 sampai 44 Sabda ayat 12 sampai 14 dan ayat 38 atau 20 sampai 40 kitab suci Yahudi dan Alkitab kitab suci Kristen. Sulaiman disebut Salomo dalam Yahudi dan Kristen disebutkan dalam keterangan mengenai Sulaiman juga terdapat dalam riwayat hadis dan di Tonatul Rabi. Terus baca lagi nggak apa-apa? Sudah? Sedikit lagi coba. Sudah silakan yang mulai. Terus selanjutnya keistimewaan Nabi Sulaiman. Ayo maju silakan Mbak. Madep sana. Keistimewaan Nabi Sulaiman satu mengetahui bahasa binatang. Dua, nabi yang kaya sepanjang sejarah. Tiga, mempunyai pasukan yang kuat atau panglima dalam sejarah. Empat, kemampuan mengendarai ahli sesuai beritanya. Ya bagus. Tadi yang pertama apa keistimewaannya? Keistimewaan pertama mengetahui bahasa binatang. Bisa bicara dengan apa? Terus kedua apa Mbak? Nabi yang kaya sepanjang sejarah. Nabi yang paling kaya sepanjang sejarah. Sugi ya, orang larat ya. Terus Mempunyai pasukan yang kuat atau panglima kuat. paling kuat dalam sejarah. Apa? Kemampuan mengendarai angin sesuai beritanya. Oh, bisa mengendarai angin ya, kayak apa mungkin ya. Nah, cukup. Terus selanjutnya hikmah keteladanan Nabi Sulaiman. Ayo siapa? Ya silakan maju di hikmah-hikmahnya pada siapa? Jabat pelajaran Dan untuk selanjutnya kalian membuat pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Yang salah satu bikin pertanyaan, ayo. Bikin pertanyaan, biar nanti temannya jawab. Ayo dipikirkan satu. Ayo terus Mbak. Memang orang yang sangat cerdas. Saya kepemimpinan beliau juga sangat bagus. Beliau adalah orang selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Meskipun memiliki kekayaan besar, seperti bicara dengan binatang, tidak lantas melakukan kebudayaan mewakili segalanya. Jadi kisah tersebut akan memberikan pengalaman kepada kita kepada manusia. Kami manusia biasa kita mengasihi. Jika Anda adalah seorang pemimpin yang tidak dikasih Nabi Sulaiman, beliau adalah pemimpin yang sangat bijak. Beliau
Ya, 20 menit aja, Bro. Untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Ya silakan yang mau bertanya siapa dulu? Ya kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Oh, ya Mas siapa namanya? Tidak patut tanah Mas. Berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin sedang berburu-buru sampai di lembah, semut berkata, seekor semut bernama Dia berkata, wahai Kamu bertanya ke gue. masuklah ke dalam sarang-sarang Meninggalnya Nabi kamu Sulaiman. diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan penyakit menyadari. Mendengar hal ini Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu? Nabi Sulaiman berkata, mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain akan datang kepada para warga. Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris Nabi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman dari inilah Nabi Sulaiman bersenyum dan berdoa kepada supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah. Sudah? Kamu pengen bicara dengan hewan apa? Burung dara ya? Apa burung dara sih? Terus siapa lagi yang mau Bagaimana kisah meninggalnya Nabi Sulaiman? Kisah meninggalnya Nabi Sulaiman itu bagaimana? Ayo dijawab. Ya Mas, jawab. Beberapa tafsir menunjukkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukan yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal bahkan sudah selama 1 tahun. Sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan saja karena itulah Nabi Sulaiman bersyukur itu dan sangat akunlah pada dengan bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Subhanallah, semoga pada dari Nabi. Sudah? Apa pekerjaan Nabi Sulaiman? Pekerjaan Nabi Sulaiman apa? Mungkin ada pertanyaan yang lain yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya? Ya baik, nanti akan saya nilai ya yang aktif dalam diskusi. Terus selanjutnya ada yang menceritakan kisah Nabi Sulaiman dari apa ini? Menceritakan kisah Nabi Sulaiman dari sumber lain internet ini ya, yang bisa dibaca. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh yang muslim. Nabi
Sulaiman adalah nabi dari Bani Israel yang merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa mengambil suara burung dan berbicara dengannya, bisa mendengar suara semut dan berbicara dengannya. Kisah ini pada saat Sulaiman beserta pasukannya melewati hutan. Ada seekor semut yang menyeru semut untuk masuk ke rumahnya agar tidak terinjak pasukan Sulaiman. Pada hal ini Nabi Sulaiman pun tersenyum. Memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan juga jin. Nabi Sulaiman diberi kabar oleh burung tersebut tentang negeri Saba yang menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengutus utusan ke negeri Saba untuk mengajak negeri tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis yang merupakan memiliki kerajaan negeri Saba menolak sehingga berniat memberikan hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana kerajaan negeri Saba dengan cepat. Nabi Sulaiman memiliki kuda-kuda terbaik dan pernah dilalaikan sholat asar karena kuda-kuda tersebut sehingga Nabi Sulaiman menyembelihnya. Pembahasan Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh kaumnya. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diutus kepada Bani Israel meneruskan Nabi Daud ayahnya. Berikut ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebutkan di dalam Quran, yaitu mati suara burung di dalam surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." 2. Memiliki pasukan jin, dapat berbicara dengan burung dan semut. Surat An-Naml ayat 17-18. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Demikian, semoga membantu. Ya, cukup ya. Bisa mengendarai angin dan lain-lain. Terus mengenai keteladanan, rasa malu pada Allah, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman sedang bekerja sebagai pembeli sumber. Nah, kalian bayangkan aja ya, kalau kalian kaya, pertama kaya, bisa bicara dengan hewan, binatang, sakti berarti ya. Kaya, sakti, cerdas. Aduh, mau jadi apa kalian? Ya, dari itu dapat disimpulkan bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya yang luar biasa, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, nanti kalian ada tugas di rumah yang dikerjakan ya, bisa melalui Google Form. Ya, mungkin itu kisah Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kalian nanti bisa baca dari sumber-sumber lain yang lebih atau nanti kalian kan kemarin sudah saya share di grup WA tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, nanti dilihat kembali kisahnya biar tambah mantap. Marilah kita tutup pelajaran pada kesempatan ini dengan membaca hamdalah bersama.